pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri majelis yang penuh barokah ini. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau mengajarkan agama Islam sehingga kita bisa menikmati ajaran Islam sampai hari ini, bisa mengenal ajaran Islam sampai hari ini. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadzah Guroh. Kepada Ustadzah Guroh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Guroh yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Torik selaku Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Pendidikan Al-Hanif Jombang. Kepada Ustadz Minhaj kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa ashabihi wa sallim ajmain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'ana. Para dan wali santri yang saya hormati, wabil khusus Kepala Taut, ya, para pengajar dan juga Ustazah Priyani yang hari ini akan mengisi kegiatan parenting. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga sekali lagi dalam suasana yang masih belum memungkinkan bagi kita bertemu, tetapi tidak pernah mengurangi giroh atau semangat kita dalam rangka untuk belajar, mengkaji Islam, serta menyiapkan putra-putri kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha ke depannya, sekaligus menjadi generasi Qurani dalam kegiatan parenting pada pagi hari ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ustazah dan juga wali santri Taut Al-Hanif yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, mewakili yayasan pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan yang pertama, terima kasih kepada para ustazah dari Taut Al-Hanif yang terus tidak pernah kehilangan api semangatnya untuk bagaimana tetap berkarya mengantarkan para santri, anak-anak didik kita untuk menjadi anak-anak yang baik, terbaik ke depannya. Dengan selalu mendekatkan mereka kepada Al-Quran, mengajak mereka belajar Al-Quran, mengajak dan mengkondisikan mereka menjadi penghafal Al-Quran, dan tentunya ke depannya menjadi pengemban Al-Quran. Tentu ini bukan sebuah pekerjaan yang ringan. Sekalipun kemudian tidak juga ringan, dan ya mudah-mudahan ketika kita semuanya bisa melaksanakan dan menjalani ini semuanya dengan penuh keikhlasan dan berharap ridha Allah, mudah-mudahan Allah pun mudahkan jalannya terhadap keinginan dan cita-cita mulia kita bersama ini. Oleh karenanya sekali lagi Pak, kami mengucapkan terima kasih. Kehadiran kami di sini mewakili yayasan juga sebagai salah satu bentuk support kami, dukungan kami. Jadi insya Allah segala kebaikan yang telah diupayakan dan diusahakan oleh para ustadzah di Taut Al-Hanif, sesungguhnya insya Allah sepenuhnya yayasan akan memberikan dukungannya. Para ustazah dan juga wali santri yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kami ingin menyampaikan tadi yang saya bacakan di awal, man aroda ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'ana. Jadi ini adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Barang siapa menginginkan, menghendaki untuk bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah ia membaca Al-Quran.
Man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'ana. Wali santri yang dimuliakan oleh Allah, jadi di teks hadis tersebut menggunakan wazan tafa'ala, takallama, ayatakallama, barang siapa ingin bercakap-cakap dengan Allah. Bagaimana caranya? Maka hendaklah ia membaca Al-Quran. Wali santri yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam konteks hari ini kita barangkali ya di dunia kita tidak akan melakukan sebuah aktivitas ya bercakap-cakap itu kecuali tentu dalam situasi yang kemudian secara emosional dekat, berteman baik, bersahabat baik, dan kemudian tanpa jarak. Itu yang kemudian menjadikan sesuatu bisa bercakap-cakap. Jadi saling. Jadi kan interaksinya ini saling. Ya secara zahir kita tidak mungkin kemudian bercakap-cakap dengan Allah. Tapi ini memberikan deskripsi, memberikan gambaran. Betapa kemudian kalau misalnya kita menginginkan dan menghendaki bisa dekat dengan Allah untuk kemudian bisa bercakap-cakap dengan Allah, yang harus kita lakukan itu adalah falyaqra'il Qur'ana. Kemudian membaca Al-Qur'an. Ya artinya kemudian ini nanti yang menjadikan kita bisa dekat dengan Allah. Di hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan man kana yarju liqa Allahi falyukrim ahlullah. Qila ya Rasulullah halillahi azza wa jalla ahlun? Qala na'am. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'ana. Ala man akramahum faqad akramahullah wa a'tahul jannah. Wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Ya Abu Hurairah ma indallahi ahadun akrama min kamilil Qur'an. Ala wa ana kamilul Qur'ani indallahi akramu min kulli ahadin illal anbiya. Jadi barang siapa ya mengharapkan hendak bertemu dengan Allah, hendaklah ia muliakan ahlullah. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah Allah mempunyai seorang ahli? Kemudian Rasulullah menjawab, betul. Jadi Allah itu mempunyai seorang ahli. Ditanyakan lagi oleh si fulan, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ahlullah di dunia ialah orang-orang yang membaca Al-Quran. Ketahuilah siapa-siapa yang memuliakan mereka itu Allah akan memuliakan dan akan memberikan surga kepadanya. Siapa-siapa yang menghinakan mereka, maka Allah akan menghinakan pula dan akan memasukkannya ke dalam neraka. Wahai Abu Hurairah, tak ada seorang pun yang paling mulia di sisi Allah selain orang yang membawa Al-Quran. Jadi mengemban Al-Quran apa? Untuk dibaca. Ketahuilah sesungguhnya orang yang membawa Al-Quran untuk dibaca itu di sisi Allah lebih mulia daripada semua orang. Dan di sini kemudian disampaikan di hadis tersebut, li ahadin ila anbiya, ila al anbiya. Jadi dari setiap orang, semua orang illa mengecualikan al anbiya, para nabi. Oleh karenanya kemudian ya para wali santri yang dimuliakan oleh Allah, ya mudah-mudahan jadi apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang luar biasa, jadi sesuatu yang mulia. Dan insya Allah mereka pembaca Al-Quran, ya pengemban Al-Quran, ya
apalagi kemudian yang mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran, tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita semuanya berada dalam posisi ini. Jadi yang terakhir ini barangkali bisa menjadikan nanti kita sebuah pelajaran. Ini ada peristiwa ya, dan ini bukan satu-satunya, dan ini sering terjadi. Tahun 2017, jadi pada saat akan dibangun jalan lintas Dramaga ya di Bogor, itu waktu itu kan diadakan pemindahan makam atau kuburan. Jadi kemudian ada sesuatu yang luar biasa, dari sekian jenazah yang dipindah ini ada 6 jenazah yang kemudian kain kafannya itu utuh, dan kemudian jenazahnya juga kemudian utuh. Setelah kemudian diidentifikasi, kemudian salah satunya itu bernama Mbah Mukri. Dan siapa Mbah Mukri? Mbah Mukri itu, dan ini udah 30 tahun yang lalu. Jadi para wali santri yang dimuliakan Allah, ini kasusnya 30 tahun yang lalu Mbah Mukri niki sampun dimakamaken. Jadi sudah meninggal sudah 30 tahun yang lalu. Ternyata kenapa kemudian Allah muliakan? Jadi betapa kemudian kan ini. Jadi mereka ya kekasih-kekasih Allah, mereka yang kemudian pernah sangat dekat dengan Allah, ya bercakap-cakap Allah dengan cara membaca Al-Qur'an ya, sekedar membaca Al-Qur'an. Apalagi kemudian melakukan yang lebih dari itu. Maka Allah kemudian jaga. Tidak saja kemudian ditunggu kelak ya di hari akhir kehadiran mereka para pengemban Al-Qur'an ini, tapi kemudian masih di dunia pun ini dijaga. Jadi tidak sekedar kemudian jasadnya ya para ustazah ya para wali santri. Kain kafannya, apa arti sih kain kafan itu? Kan sekedar kain biasa. Tapi ketika kain kafan ini membungkus orang yang mulia ya, kekasih-kekasihnya, maka kemudian Allah pun jaga ini. Betapa luar biasanya. Dan ini kemudian Mbah Mukri, ya 30 tahun yang lalu yang sudah meninggal dunia, ini kemudian masih dijaga oleh Allah. Begitu juga ada jenazah 42 tahun ini sudah terkubur ya di bumi ini, namanya Ma'ani. Ini pada saat sama pembongkaran atau pembuatan jalan di Depok. Lah Ma'ani ini juga sama, seorang penghafal Al-Qur'an. Jadi betapa kemudian tidak sekedar Allah itu nantikan mereka para pengemban Al-Qur'an, pembaca Al-Qur'an ini. Tapi kemudian di dunia pun kemudian dijaga. Ya sama. Tidak sekedar kemudian jenazahnya ya, tapi kemudian kain pembungkusnya pun kemudian Allah jaga. Kalau Ma'ani ini seorang penghafal Al-Qur'an. Jadi kalau Mbah Mukri tadi itu seorang yang rajin mengajarkan Al-Qur'an. Jadi dua-duanya adalah seorang pengemban Al-Qur'an. Dan mereka bukan kiai. Dan mereka bukan juga ulama yang besar yang dikenal. Tapi kemudian Allah sampaikan tadi di hadis Rasulullah, ahlullah, mereka adalah para ahlullah. Oleh karenanya ya mudah-mudahan ya sekali lagi apa yang kita rintis, apa yang kita laksanakan ini Allah ridhoi dan kemudian menjadi amal soleh, amal jariah kita yang kemudian Allah akan balas kelak di hari akhir. Para ustadzat dan juga wali santri, demikian yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kegiatan parenting kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik ya. Kami ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini ya, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan hikmah yang terbaik dari acara pada pagi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya juga ya karena ini forumnya ibu-ibu ya, saya sekaligus setelah ini nanti undur diri dari Zoom ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Minhaj Astorik. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara parenting. Dalam kali ini akan disampaikan oleh Ustadzah Priani yang akan mengambil tema kiat sukses mengelola emosi anak usia dini. Kepada Ustadzah Priani.
Belum terdengar, Ustazah. Ustazah Priani belum terdengar suaranya. Belum terdengar, Ustazah. Belum terdengar juga. Apa-apa. Sini, sini. Kamu sini. Ngantuk. Tes. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah, Ustazah, tapi kecil, agak kecil. Kecil kah suaranya? Kecil Ya. banget, Ustazah. Oh, Kecil, sebentar. kecil suaranya. Kalau begini suaranya masih kecil kah? Masih kecil. Masih kecil kok. Iya, masih kecil kah? Iya, masih. Ya, Masih, kecil. Ustazah. Masih kecil? Iya, masih. Iya, masih kecil. Ini apanya ya? Biasanya ya bisa-bisa aja. Ini sudah 100. Coba saya tes dulu di sini ya. Udah settingnya. Kalau enggak bisa nanti saya coba pakai HP saja ya. Sepertinya karena kendala audionya ini ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, jadi kayaknya kendala audionya ini.
Iya. Iya. Saya ganti pakai HP saja ya. Ya, suara saya sudah jelas? Ya, Us. Ya, alhamdulillah. Berarti ini nanti saya minta Tada Anggi untuk share screen ya. Materinya yang kemarin saya share itu Tada Anggi. Iya. Minta tolong ditampilkan dulu PowerPoint saya, Ustaz Anggi. Ya, baik. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk kita tholabul ilmi. Insyaallah hari ini kita akan membahas tema yang penting untuk dipahami oleh para orang tua, terkhusus ibu ya. Terkhusus ibu, nanti kita bagaimana memahami emosional anak dan kita mengelola emosi tersebut ya. Salat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan beliaulah kita di sini tetap menapaki jalan Islam dan tetap istiqomah untuk mendidik anak-anak kita mengikuti metode yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, yaitu dengan kita mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran ya. Baik, saya dapat amanah gitu ya untuk menyampaikan materi ya. Jadi kalau kemarin panitianya itu meminta lebih ke perkembangan emosi di anak usia dini gitu ya, dan memang harapannya nanti kita buat berkelanjutan gitu ya, karena perkembangan anak usia dini itu kan banyak ya, tidak hanya emosi tapi nanti juga fisik, motorik ya, baik motorik halus maupun motorik kasar, terkait dengan bahasa, terkait intelektual. Nah, insya Allah semoga nanti Allah memudahkan untuk kita membahasnya nanti sebulan sekali ya, insya Allah begitu ya. Ya, terus materi itu saya lebih fokuskan gitu ya kepada kita sebagai para ibu untuk mendampingi Ananda menghafal Al-Quran gitu ya. Jadi saya lebih fokuskan nanti ke kiat sukses mengelola emosi anak usia dini ya. Jadi sebenarnya kalau emosi itu bukan identik dengan sesuatu hal yang negatif, bukan gitu ya, bukan. Tapi emosi itu adalah sesuatu yang memang sudah ada pada diri kita gitu ya. Apakah itu nanti, ini materinya belum bisa di share screen ya, padahal saya sudah menyiapkan kalau pakai komputer ya. Jadi kalau saya di sini memulai ya pakai definisi ya. Jadi kalau definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang namanya emosi itu merupakan luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat
Nah, ini memang merupakan suatu keadaan psikologis seseorang, baik itu apakah kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian gitu ya. Dan itu kan memang anak-anak punya itu, karena memang anak-anak kan juga manusia. Ya Masya Allah kalau manusia itu memang diberi Allah gharizah gitu ya, naluri ya. Nah itu pasti ada bentuk penampakannya. Nah salah satunya pasti kalau anak di situ kita ajak bermain, dia merasa senang, pasti dia akan senangnya penampakannya dengan tertawa gitu ya. Nah, dalam sebuah buku yang saya baca dan alhamdulillah sudah saya kaji ya menurut Ustadzah Najah Sabatin gitu ya. Jadi perkembangan emosional ini itu merupakan suatu hal ya untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan psikologis, baik itu berupa kegembiraan gitu ya, kesenangan, anak itu tertawa, dia menangis, dia takut, marah, kesedihan, kesempitan dalam penderitaan gitu ya, dan emosi yang terus-menerus dalam kehidupan individu dalam seluruh waktunya. Bahkan kalau kita misalnya saat ini, apa kita nggak punya emosi kan ya punya, gitu ya. Tapi bedanya kalau kita di sini kan memang usianya sudah usia rata-rata ini ya sudah dewasa gitu ya, dan kita juga sudah cukup pemahaman kita sehingga insya Allah kita bisa mengelola emosi kita gitu ya. Jadi kapan di situ misalnya waktu kita senang ya pasti kita mengungkapkannya kan dengan sewajarnya gitu ya. Kayak anak kecil misalnya, anak kecil senang sampai loncat-loncat dan lain-lain gitu ya. Nah iya, insya Allah nanti nunggu Ustazah Anggi ya untuk share screen ya. Dan ini saya sampaikan jenis-jenis emosi yang secara umum itu ada di anak-anak. Nanti insya Allah secara rinci sebenarnya sudah saya siapkan PPT-nya. Nanti insya Allah di akhir acara akan saya bagikan ya PPT-nya tersebut untuk panjenengan semua. Untuk nanti silahkan dipelajari, monggo silahkan. Untuk disampaikan lagi juga silahkan ya. Baik, berapa jenis emosi gitu ya. Nah, misalnya anak itu satu gembira. Kenapa anak itu gembira? Ini kan merupakan bentuk perasaan, ya dia senang gitu ya. Dilihat dengan apa? Misalnya wajahnya berseri-seri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat anak-anak kita, anak usia dini, saya fokuskan ke anak usia dini ya, anak usia 0 sampai 6 tahun lebih ya, 6 tahun lebih gitu ya. Nah itu misalnya wajahnya berseri-seri gitu ya, dia tertawa, dia tersenyum, dia ceria gitu ya, itu bentuk dia itu gembira gitu ya. Jadi walaupun ketika anak dia itu berseri-seri, dia dapat hadiah gitu ya, nah itu kan dia itu emosinya dia sedang bergembira gitu ya. Nah terus ada emosi marah ya, marah. Emosi ini itu muncul ya saat individu itu merasa dihambat, dia dicerca gitu ya. Kamu sih kok nggak bisa hafal Al-Quran sih, surat ini aja mudah ini tuh gini. Coba bayangkan kalau anak digitukan, pasti kan dia nggak malah semangat hafalannya gitu ya. Jadi dia malah marah. Ini aku nih gini gitu ya. Nah itu kalau dia dicerca begitu. Apalagi kalau dibanding-bandingkan itu malah marah gitu ya. Nah itu ya. Nah, apalagi kalau misalnya anak itu misalnya marah ya, di salah satunya dia tuh diganggu orang. Nah, terus misal lagi dia diminta melakukan pada suatu tuntutan yang memang berlawanan dengan keinginan. Misalnya anak dia pingin bermain, tapi minta, iya alhamdulillah ini sudah di-share sama Ustazah ya. Oh iya ini ya. Jadi misalnya anak itu dia mintanya bermain gitu ya kan, berlawanan dengan keinginannya ya. Terus kita minta anak itu menghafal Al-Quran. Pasti kan dia ada marah. Oh, kok waktunya hafalan sih gitu ya. Saya kan ingin bermain. Nah, itu wajar dia anak usia dini gitu ya. Nanti bagaimana treatmentnya nanti akan saya sampaikan ya. Terus ada juga emosi takut gitu ya. Takutnya hanya beberapa saja yang saya tuliskan di sini ya, karena banyak emosi itu banyak ya bentuknya. Nah takut, nah perasaan takut itu menunjukkan adanya bahaya ya, atau sesuatu yang mengancam dirinya ya. Contoh misalnya ketika anak kecil ya, dia usia 2 tahun lah,
ketika ada tamu yang tamulah seseorang teman kita gitu yang dia nggak kenal gitu ya, itu kan dia langsung ke belakang gitu ya, langsung di belakang kita, langsung ngumpet ke kita. Nah itu perasaan takut gitu ya. Atau di situ dia merasa terancam ketika ada petir, nah, pasti dia nangis wah gitu ya. Nah itu adalah perasaan takut gitu ya. Nah atau di sini biasanya bisa jadi ya kalau misalnya anak itu dia takut sama ibu atau bapaknya. Ya karena diancam-ancam ya, yuk kalau nggak begini nanti kamu kan gini. Nah itu dia nanti kalau misalnya mau hafalan itu karena dia takut ya, takut kepada orang tua. Nah harapannya kita nggak seperti itu ya. Nah terus ada lagi di sini perasaan sedih. Nah ini merupakan perasaan ditolak. Ditolak itu berarti dia tuh nggak dianggap gitu ya, nggak dihargai gitu ya. Dia ditinggalkan orang yang dicintai. Nah ini biasanya anak-anak kecil masih usia 1, 2 itu kan kalau misalnya dia ditinggal ibunya pergi, bahkan ya pergi ke kamar mandi saja pasti kan dia sedih, dia pasti akan nangis gitu ya. Nah itu, dan juga bisa jadi di sini sedih dia karena merasa tidak diperhatikan gitu ya, dia sedih. Bahkan sebenarnya ketika ada anak nangis gitu ya, itu kita harus lihat ini dia nangisnya kenapa, dia karena marah atau dia takut atau dia sedih. Maka di sini kita sebagai orang tua ya, terutama ibu tuh kita harus pinter gitu ya melihat ini kenapa gitu ya. Next Ustaz Danggi. Nah, lanjut Ustaz Danggi. Nah, sehingga ciri khas ya di anak usia dini ya, ciri khasnya anak usia dini itu kalau kita lihat penampakannya dia gitu ya. Jadi dia tuh akan sering menangis ya, terutama anak usia 0 sampai 2 tahun ya, yang dia tuh masih belum bisa berbicara gitu ya. 2 tahun sampai 3 tahun itu dia belum bisa berbicara, pasti kan dia ingin apa, dia dengan menangis gitu ya. Dia itu ngantuk dengan nangis, dia lapar dengan nangis ya. Itu memang caranya dia berkomunikasi gitu ya. Caranya dia menunjukkan emosinya dia. Kalau dia nggak mau, dia akan nangis ya kan gitu. Nah, makanya sebenarnya tangisan anak itu ya, sebenarnya tangisan anak itu ya kita harus melihatnya itu untuk apa ya. Terus anak usia dini itu ciri khasnya terus dia tuh nendang-nendang, terutama ini anak yang laki-laki ya, laki-laki itu dia suka nendang-nendang. Kalau perempuan insya Allah enggak lah, lebih relatif lebih emosinya lebih slow gitu ya kalau yang perempuan ya. Kalau laki-laki itu nendang gitu ya, kadang dia berteriak gitu ya, kadang memukul gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dia juga masih bersembunyi di balik baju, dia masih narik-narik baju ibunya. Kadang misalnya ketika anak di pasar, dia pengen sesuatu, dia narik-narik ibu, renge-renge. Anda begitu, itu adalah anak usia dini gitu ya. Itu, dan saya sampaikan ya, misalnya Kak, perkembangan emosi gitu ya, emosi anak usia dini misalnya ya, anak usia 0 sampai 1 tahun gitu ya. Jadi dia itu akan nangis ketika dia butuh sesuatu ya. Dia itu akan menunjukkan raut yang berbeda ketika di sini dia bersama dengan ibunya atau dia misalnya mau digendong orang lain. Itu kan pasti dia nangis. Nah, itu kan bentuk emosinya dia gitu ya, menangis itu ya. Misalnya lagi kalau misalnya dia itu kita suapi makan apa gitu ya, ternyata dia nggak mau gitu ya, dia nggak suka, ya pasti dia akan menangis atau dia menolak-nolak dengan tangannya. Nah itu adalah bentuk gitu ya, bentuk emosinya anak di usia 0 sampai 1 tahun. Nah terus misalnya lagi ada usia 1 sampai 2 tahun gitu ya. Nah itu biasanya dia kalau usia segini kan dia sudah bisa jalan ya, kadang-kadang memang sudah banyak bisa jalan gitu ya. Terus misalnya ketika ada tamu, terus dia sembunyi di balik baju gitu ya, di balik baju ibunya, dia akan lari ke ibunya ketika dengar suara yang menakutkan gitu ya. Nah itu ya, itu adalah bentuk emosinya. Atau di sini dia itu mulai bisa tertawa gitu ya, usia 1 tahun sampai 2 tahun dia tertawa ketika merespons suatu hal yang lucu. Ya itu kan anak usia 1 sampai 2 tahun. Terus biasanya di sini anak usia 1 sampai 2 tahun dia akan menyatakan ya keinginannya itu bisa dengan merajuk, merengek gitu ya. Itu. Nah,
usia 2-3 tahun. Nah, ini anak sudah bisa berbicara sedikit demi sedikit gitu ya untuk menyampaikan keinginannya. Ya, kalau dia misalnya minta sesuatu, misalnya minta susu atau minta makan, dia akan bilang ya dengan bahasa yang dia bisa gitu ya. Misalnya itu susu gitu ya. Atau yang dia sudah bisa lancar misalnya bisa apa itu tidur gitu ya. Apalah gitu ya. Nah, itu usia 2 tahun lebih jelas dia dibandingkan dengan usia 1-2 tahun yang biasanya dia hanya nunjuk-nunjuk atau apa gitu ya. Nah, terus di usia 2-3 tahun ini biasanya dia bisa mengekspresikan dengan bentuk ekspresi yang wajar gitu ya. Jadi misalnya ketika dia itu diganggu teman gitu ya. Terus misalnya ketika di sini dia itu bergembira gitu ya. Nah, itu masih apa ya, harapannya dia itu wajar, nggak sampai seperti kayak usia sebelumnya gitu ya. Nggak sampai kayak gulung-gulung gitu ya. Gulung-gulung di lantai. Nah, usia kalau 2-3 tahun ini dia sudah bisa menunjukkan ekspresinya yang wajar gitu ya. Nah, dan usia 2-3 tahun ini dia biasanya bisa ditinggal orang tua, ya bisa ditinggal orang tua dengan jangka waktu tertentu. Nah, terus usia 3-4 tahun ini saya rinci ya, karena memang setiap step tahunnya itu memang anak itu berkembang. Jadi tidak bisa langsung anak 1 tahun dia bisa kita tinggal gitu ya, enggak. Tapi di sini tuh ada step-stepnya ya. 3-4 tahun di sini anak itu dia berani gitu ya, mengungkapkan pendapatnya dengan perkataan verbal gitu ya kan 3-4 tahun sudah bisa ngomong ya biasanya ya. Umi aku pingin apa, minum Umi aku ingin apa gitu ya. Nah, tentunya di sini usia 3-4 tahun dia itu bisa dibujuk saat menangis. Maksudnya dibujuk saat menangis itu ketika misalnya dia menangis, minta apa, minta mainan gitu. Ketika dia di pasar, itu kita bisa menenangkannya dan bisa menyampaikan kepadanya kalau di rumah masih ada mainan itu bisa, usia 3-4 tahun. Kalau usia 1 tahun, 2 tahun, ya belum bisa, gitu ya. Terus usia 4-5 tahun, ya, dia bisa berpisah dengan ibunya tanpa menangis. Ya, biasanya usia 4-5 tahun ini anak-anak sudah masuk ke lembaga ya, bisa ke lembaga. Jadi enggak apa-apa gitu ya ketika dia ditinggal sama ibunya biar dia mandiri gitu ya. Terus usia 4-5 tahun ini juga dia akan bisa dibujuk ya untuk tidak menangis dan diminta berhenti menangis pada waktunya itu bisa. Ya, bisa ya. Nah, terus kalau usia 5-6 tahun, nah ini yang anak-anak TKB gitu ya. Nah, ini malah lebih bisa lagi, dia bisa berpisah dengan ibu tanpa menangis, dia bisa menerima kritikan dan saran, dia itu mau memberi dan meminta maaf gitu ya. Dan dia bisa mengekspresikan perasaannya, misalnya dia aku marah nih, aku sedih sekali karena apa? Itu kan luar biasa kalau usia 5-6 tahun ini kan perkembangan bahasa. Makanya nanti coba nanti insya Allah semoga bisa apa kita bahas di kesempatan yang lainnya. Ya silakan dilanjutkan Ustazah Anggi. Iya, iya. Nah, maka ketika kita melihat emosional anak ini dan memang itu merupakan bagian gitu ya dari kehidupan anak ya yang ada di dalam diri anak, maka tetap kita akan kembalikan ketika kita itu prinsip mendidik kita itu posisi anak usia dini ini itu menurut Ali bin Abi Thalib ya 7 tahun pertama dalam mendidik anak itu diibaratkan dengan memperlakukan mereka itu layaknya raja ya, namanya raja berarti memang ya orang tua itu harus melayani ya semua kebutuhan anak gitu ya, itu semua kita layani ya. Jadi jangan berharap di anak usia dini itu dia akan bisa mengontrol emosinya dengan baik dan benar. Ya belum bisa, itu masih butuh proses ya. Bisa jadi on off ya, kadang bisa kadang enggak, kadang bisa kadang enggak begitu. Ya, itu memang wajar di usia ini ya. Maka kita di sini yang lemah lembut ya. Kita harus tulus gitu ya. Kita harus sepenuh hati ketika mengasuh dan mendidik anak kita ya.
Misalnya saja ketika misalnya anak menangis gitu ya, dia itu pingin minta es krim yang lewat di depan rumahnya gitu ya. Padahal memang kita punya aturan misalnya anak itu boleh makan es krim 1 minggu, sepekan itu cuma sekali misalnya ya. Nah, itu kan aturannya. Maka misalnya di situ ya pasti kan anak nangis ya karena nggak dituruti gitu ya keinginannya. Maka tetap di sini kita bukannya terus ya memberikan terus apa semua keinginannya enggak gitu ya. Itu sebenarnya hanyalah keinginan gitu ya, bukan kebutuhan anak. Maka kita pun sebagai orang tua tuh harus bisa membedakan ini anak butuh atau anak pingin gitu ya. Kalau kebutuhan memang harus kita berikan, tapi ketika di situ hanya keinginan, kita bisa mengalihkan itu kepada hal yang lainnya gitu ya. Dan itu tetap kita harus lemah lembut ya, nggak boleh marah-marah, malah ketika anak minta-minta gitu ya, anak marah, tambah marah, jadi suasana rumah seperti malah ini ya, tidak ada ketentraman di situ. Padahal kita sebagai ibu di sini harus menenteramkan anak, gitu ya, harus menenteramkan anak kita, gitu ya, untuk meredam emosinya. Ya bayangkan anak di situ dia marah, orang tua marah, banyak setannya nanti di rumahnya itu ya. Ya itu. Monggo silakan dilanjutkan lagi Ustaz Anggi. Nah, maka di sini untuk kita sukses ya mendidik anak-anak kita ya, terutama di sini di usia dia yang masih usia dini, maka sebenarnya poinnya di usia dini ini adalah kita itu membangun pondasi akidah Islam. Ya. Kita membangun pondasi akidah Islam ini di anak kita ya. Maka memang kalau di di pendidikan anak usia dini ya, itu memang bahasa-bahasa ibu itu lebih banyak bahasa akidah ya. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya karena ibu saat itu tuh diminta, ya bukan diminta oleh hukum syara ya, memang apa yang harus dilakukan oleh ibu itu adalah menyampaikan gitu ya. Jadi memahamkan Ananda itu tentang rukun iman gitu ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, qada begitu. Nah, misalnya hal yang teknis saja gitu ya. Misalnya ketika gitu ya, anak-anak itu dia jatuh ya. Namanya jatuh, pasti kan dia nangis ya. Dia sedih gitu ya. Misalnya tangannya itu terluka atau kakinya terluka begitu. Maka di sini bahasanya orang tua itu tidak malah menyalahkan apa itu biasanya kan kadang itu ya kalau di Jawa itu nyalahkan lantainya. Ih, lantainya ini nakal ini, ih kodoknya nakal dan gitu. Nggak seperti itu gitu ya. Tapi yang harus dilakukan ibu itu justru itu kesempatan atau momen ibu itu untuk menyampaikan tentang konsep kodok ya. Ini adalah ketetapan dari Allah. Kita harus bersabar karena itu kan kejadian di luar keinginannya Ananda gitu. Nah, seperti itu. Sehingga kita memahamkan Ananda untuk sabar, untuk ikhlas kan begitu ya. Ya, begitu ya. Nah, terus dan memang untuk membangun pondasi akidah ini memang butuh sebuah ini ya, ada kalau ini tuh ada kurikulum yang lebih terarah gitu ya, kurikulum yang lebih rinci, yang insya Allah bisa lah nanti, semoga kapan-kapan bisa lebih dibahas lagi ya. Kalau misalnya di lembaga gitu ya, pasti ada gitu ya. Jadi bagaimana di sini agar pondasinya Ananda itu semakin pondasi akidah Islamnya itu semakin kuat. Nah, itu kalau di lembaga kan pasti ada. Nah, kalau kita sebagai orang tua di rumah pun juga kita harus punya kurikulumnya, ya. Terus di sini menjelaskan sakofah Islam. Nah, maksudnya menjelaskan sakofah Islam ini, contohnya misalnya ketika kita itu ya mengajarkan Ananda itu untuk mengajaknya untuk sholat gitu ya. Kan memang kalau dini itu kan dia nggak ada kewajiban untuk sholat, tapi terkait kita itu mengajarkan kan apa itu mengajarkan itu kan memang sejak dini gitu ya. Nah itu kita jelaskan kepada Ananda terkait dengan syarat sah sholat gitu ya, terkait dengan apa itu jumlah rakaat sholat. Nah itu adalah kita yang mengajarkan ya. Ya itu. Nah mengajarkan adab. Nah ini penting ya. Karena misalnya anak usia dini terkait dengan emosi gitu ya,
Misalnya dia nggak mau makannya itu sambil duduk, dia pinginnya itu jalan-jalan gitu ya, kalau anak usia dini itu ya. Nah itu tetap kita ajarkan Ananda itu adabnya makan dengan duduk, dengan kita doa dulu. Nah itu tetap kita ajarkan. Terkait dengan hasilnya ternyata Ananda masih nggak mau duduk, nah itu memang butuh proses ya, tidak bisa instan langsung anak itu bisa berubah di anak usia dini, enggak. Tapi sebenarnya kita tuh sedang menanamkan gitu ya, menanamkan konsep adab itu sejak usia dini ke Ananda. Ya, hari ini mau, alhamdulillah, besok enggak mau, ya bersabar, besok lagi mau, gitu ya. Nah, terus agar Ananda ini tuh emosinya pun juga bisa terkendali, kita butuh mengajarkan bahasa yang ahsan, ya. Maksudnya, ketika anak dia marah, itu kan dia akan teriak-teriak ya. Dia akan teriak-teriak, nggak mau, Mi, aku mau ya, begitu kan, pakai bahasa yang nada yang tinggi gitu ya. Padahal itu bisa kita sampaikan kepada Ananda ketika kita berbahasa itu kita menggunakan nadanya itu secukupnya gitu ya. Tidak boleh dengan bahasa yang keras begitu ya. Itu enggak boleh. Nah, itu kita bisa pakai dalil-dalilnya juga gitu ya. Suara yang keras itu seperti suara keledai kan gitu ya di surat Luqman itu ya. Nah, itu kita mengajarkan bahasa yang baik dan tentunya anak-anak di sini itu karena ketika dia itu bisa menyampaikan kebutuhannya itu kan dengan bahasa ya. Makanya memang kita ajari anak untuk misalnya minta tolong, Umi, aku lapar misalnya untuk mengidentifikasi ya. Oh, itu namanya lapar. Nah, itu siapa yang ngajar? Yakin kita. Misalnya ke anak gitu ya. Umi, aku lapar, aku minta makan gitu. Nah, itu kita ajari dengan bahasa-bahasa yang ahsan ya. Terus yang selanjutnya, kita sebagai orang tua itu memberikan teladan terbaik untuk anak-anak kita. Ya, terutama di sini kalau kita lebih bahasanya kepada emosi, saya akan berikan banyak contoh di emosi ya. Ketika di emosi misalnya contoh di sini ya, kita itu menginginkan anak kita itu sabar. Ya, anak kita nggak marah-marah. Nah, maka apalagi anak usia dini ya, anak usia dini itu sangat pintar meniru kok, sangat pintar meniru. Nah, memang kita harus memberikan teladan kesabaran, teladan tidak marah-marah, gitu ya. Itu adalah kita harus memberikan teladan itu. Nah, bisa jadi anak itu sebenarnya dia itu enggak tahu gitu ya, melempar gitu ya. Tapi ternyata kan ada misalnya melihat orang lain atau melihat kedua orang tuanya itu melempar ketika marah gitu ya. Nah, itu akan ditiru anak. Ya, ini makanya harus hati-hati kita itu sebagai orang tua karena kita harus memberi teladan yang terbaik untuk anak. Nah, baik, untuk selanjutnya, slide selanjutnya Ustazah Anggi. Nah, untuk selanjutnya, ketika kita itu mendidik anak kita agar dia itu bisa memiliki emosi yang bagus, yaitu dengan banyak akidah, dengan menguatkan akidahnya, dengan kita berikan sakofah, maka penting di sini itu orang tua di usia dini, karena berusia dini itu tuh dia itu sangat pinter gitu ya. Saya mengatakan anak usia dini itu sangat pinter. Kita beri apa saja dia akan menyerapnya. Ya. Maka di sini saatnya kita itu kontrol emosi Ananda itu dengan apa-apa yang sudah dia hafalkan, ya, yang dia sudah hafalkan baik itu di dalam Al-Qur'an, di doa-doa maupun di hadis, ya. Ini tuh hanya beberapa contoh saja yang saya tulis di sini gitu ya. Jadi misalnya ini contoh saja ya. Ketika misalnya anak-anak itu marah gitu ya, kita ajarkan anak untuk sabar. Nak, sabar, nak. Nah, itu biasanya kita akan menyampaikan ya, innallaha ma'as shabirin. Nah, itu potongan-potongan ayat itu yang kita sampaikan kepada Ananda gitu ya. Nah, itu terkait dengan tafsir Al-Qur'annya ya. Jadi kita ambil aja innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, begitu ya. Itu ada di surat Al-Baqarah, itu ngajak anak itu untuk mau mandi gitu ya. Karena kan ketika di situ anak itu nggak mau mandi, maka apa di sini tuh yang bisa kita kuatkan fondasi akidahnya, ya ini dengan
potongan-potongan ayat Al-Quran itu untuk memahamkan dia, ini loh nak, Allah itu sangat suka kepada anak-anak yang dia itu mau mandi, anak-anak yang membersihkan dirinya. Ini terkait tahfidz Al-Quran. Nanti coba masuk pakai lewat hadis tentang kebersihan atau huru syatrul iman, kan begitu. Ayo nak mandi, hadisnya begini kan begitu ya. Sembari memang orang tua juga sekalian menghafalkan ya, begitu. Sehingga insya Allah ini akan juga mengontrol emosi orang tua ya. Terus misalnya anak itu dia menolak untuk beres-beres mainannya. Nah, ini kita bisa menggunakan hadis tentang keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal ya. Jadi kalau di Taut Al-Hanif itu harapannya memang anak-anak itu tidak hanya hafal itu mereka hafal, tapi juga diimplementasikan kan begitu ya ibu-ibu ya. Itu ya. Jadi nah itu kita ajarkan itu kepada anak-anak, kita ulang-ulang gitu ya. Karena memang anak-anak itu memang butuh banyak pengulangan yang lebih gitu ya, agar pemahaman itu tuh bisa dipahami anak dengan baik. Nah, itu ya. Nah, juga misalnya hadis untuk berkata-kata yang baik. Kalau misalnya dia teriak-teriak gitu ya, dia berkata yang kurang asan, kita bisa menyampaikan hadis itu yang di pojok atas ini ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, begini. Jadi itu kita sudah mengajarkan akidah ke Ananda, kita sudah menyampaikan sakofah ke Ananda. Nah, itu hanya butuh banyak pengulangan. Nah itu lanjut lagi Ustazah Anggi. Nah, terus untuk selanjutnya ya, itu secara teknisnya ya. Tadi itu terkait dengan apa yang bisa kita teknisnya dalam pengajarannya, untuk akidahnya, untuk sakofahnya, adabnya dan lain-lain itu ya. Nah, ini agar anak itu emosinya dengan baik ya, agar anak itu bisa mengatur gitu ya, memanage emosinya dengan baik itu, maka kita sebagai orang tua itu harus memenuhi kebutuhan pokok anak. Ya, kebutuhan pokok anak itu apa sih? Anak itu kan butuh makan, gitu ya, butuh minum, butuh tidur, ya, kebutuhan jasmaninya itu harus kita penuhi, gitu ya. Jangan sampai kalau kita misalnya pengen ngajak anak keluar, gitu ya, tetapi anak belum makan, itu pastilah dia rewel ya, pasti dia rewel karena sebenarnya dia butuh makan, gitu ya. Nah, maka di sini satu kita harus memenuhi kebutuhan pokok anak tersebut, ya. Termasuk di rumah juga. Makanya kita penting untuk menyiapkan makanan yang halalan thayyiban untuk anak-anak. Terus yang kedua, kita ciptakan di rumah itu ya dengan suasana keluarga yang gembira dan tentram. Nah, inilah yang akan menjaga emosi Ananda itu dengan dengan baik. Pasti dia itu bawaannya anak itu dia itu ceria, dia itu menyenangkan, dia itu nggak akan suka marah-marah gitu ya. Karena memang di keluarga itu sudah dibangun bahwasanya ini adalah keluarga yang menenteramkan jiwanya anak gitu ya. Bukan malah memojokkan anak atau malah memarahi anak dan lain-lain, itu bukan ya. Terus yang ketiga ya, di sini kita sebagai orang tua itu harus menjaga ledakan emosi anak ya dari tekanan ya. Karena kalau misalnya bisa jadi kan memang karena posisinya anak usia dini ini kan belum cukup sakofahnya ya, belum cukup pemahamannya dia tentang Islam. Maka kalau di situ kita menekan dia ya dengan sebuah target yang tinggi yang dia tuh tidak bisa, maka pasti dia akan berontak gitu ya. Nggak mau saya, nggak mau. Nah, begitu kita harus menjaga, Maka memang benar-benar kita sebagai orang tua tuh harus paham gitu ya, paham step by step-nya itu, ini anak saya ini tuh mampu nggak ya? Kayak misalnya ya menghafal Al-Quran gitu ya. Ini anak saya mampu nggak ya menghafal Al-Quran setengah halaman ini dalam sehari? Mampu nggak ya? Itu yang paling tahu itu adalah orang tua gitu ya, bukan orang lain. Ya, karena orang tua tuh yang paling paham, terutama ibu yang paling paham, bahkan raut mukanya Ananda itu kan, oh ini menunjukkan anak saya itu begini. Nah, itu memang kita harus peka di situ ya. Jadi jaga, jangan kita memancingnya gitu ya dengan sebuah tekanan yang memang yang dia tuh nggak bisa. Ataukah misalnya kita menekannya, ayo kalau kamu nggak mau menghafal ini,
nanti kamu tak kurung di dalam kamar gini-gini. Nah, itu kan malah emosi itu ya, anak digitukan tuh malah emosi gitu ya. Bisa jadi dia emosi marah dan ataukah emosi takut gitu ya. Nah, dan juga emosi dari rasa takut gitu ya. Takut misalnya, sudah kalau kamu nggak mau ini nanti tak rendam di air gini-gini. Nah, atau di sini terguncang yang berlebihan. Nah, misalnya apa itu, kayak anak itu kalau rasa takut itu kan biasanya ada ya, kalau anak-anak kecil itu biasanya hantu-hantuan gitu kan, cerita-cerita tentang hantu, di sana banyak hantu gini-gini. Nah, itu kita jangan memberi cerita-cerita yang seperti itu yang malah membangkitkan rasa takutnya anak. Nah, jadi memang kita tuh harus menjaga. Makanya kayak film-film horor ataukah cerita-cerita tentang apa ya, yang cerita-cerita yang di situ menakutkan, hantu-hantu itu kalau jangan dikasihkan ke anak ya. Baik, lanjut lagi di situ. Nah, ini ada beberapa kiat praktis ya yang saya ambil dari lanjutannya Ustazah. Kiat praktis ya yang saya ambil dari kitabnya dasar-dasar mendidik anak usia 0 sampai 10 tahun ya, menurut dari Ustazah Najah Sabatin gitu ya. Jadi ini praktis banget ya, bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika kita meminta anak untuk melakukan sesuatu, maka kita harus menggunakan bahasa yang lembut ya, jangan menggunakan bahasa yang keras ataukah kasar. Kenapa? Wong kita lo minta tolong, masa kita itu bahasanya seperti itu ya. Nah, seru dengan kata minta tolong. Ketika Anda mau, maka ucapkanlah terima kasih dan doa barakallah, anak solih, solihah, semoga Allah memberikan, nah begitu ya. Yang kedua, ya, tidak menekan anak melakukan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan. Kenapa? Nanti akan mengguncang itu emosinya itu ya. Jadi kita nggak menekan-nekan anak ya. Terus yang ketiga, orang tua tetap tenang ketika anak itu menolak perintah. Misalnya, saya minta tolong, ambilkan ini. Bisa jadi, enggak mau, Mi. Nah, bisa jadi itu, anak itu bukannya dia itu enggak mau, tapi sebenarnya dia masih belum selesai memproses informasi tersebut, ya. Maka yang harus kita lakukan itu, yang ketiga di sini ya, kita harus mengulangi lagi, ya, perintah dengan bahasa yang lebih tegas. Gitu ya. Nah, dengan bahasanya lebih tegas ya. Kalau tadi kan dengan yang awal kan dengan suara lembut ya. Kalau dia menolak bahasanya lebih tegas, bukannya kita apa ini tuh berteriak kasar, tidak, tapi lebih tegas. Bisa tegas itu beda dengan keras ya, beda gitu ya. Tegas itu berarti kita dengan nada yang ditambah lagi, tapi nggak keras enggak ya, ditambah lagi dan dengan intonasi perintah gitu ya. Nah, itu kita bahasa lagi. Itu nanti insya Allah nanti bahas masalah bahasa ya. Yang keempat ya, jika anak menolak perintah yang kurang penting, ya, maka orang tua bersikap saja lapang terhadap itu. Paling contoh sekali ya. Ketika anak itu dia menolak ya untuk membereskan mainan. Ya, namanya ini kita pasti di rumah ya, pasti ini akan sering dengan banyak mainan yang tercecer gitu ya, banyak berantakan. Pasti kan kita sumpek sebagai orang tua ya, aduh udah dibersihkan nanti habis itu kadang-kadang. Ya emang itulah, justru kita harus bersyukur ketika anak-anak itu masih bisa berantakin ya. Kalau ruapi itu ya bisa jadi anak kita sakit karena nggak bisa berantakin gitu ya. Ya, sikap bijak yang harus kita lakukan itu ya, kita memang menasihati anak ya dengan hadis tadi, innallaha jamilun yuhibbul jamal, kan begitu ya. Oh, enggak mau Mi gini-gini. Ya sudah, bantu di situ anak-anak kita untuk membereskan. Kalau misalnya anak dia masih namanya anak usia dini ya, dia masih yang lainnya gitu, ya sudah kita harus legowo, ya memang kita yang harus membereskan. Bukan berarti kita babu, bukan gitu ya. Tapi karena itu tugas kita. Makanya sebenarnya kita tuh nanti bijak ya memilih mainan ya. Menata mainan pun tuh ada ilmunya. Jadi memang tidak semuanya kita kasihkan ke anak. Ya, hanya secukupnya saja mainannya itu ya. Dan itu ada aturannya. Jadi mainan itu ditata, nanti hari ini kalau misalnya dia pengen mainan, udah ambil satu saja, mainannya cukup. Nah, setelah satu selesai nanti kami lagi ya. Begitu ya. Terus yang kelima di sini,
Orang tua ini tidak memberi pilihan jika memang saatnya tidak ada pilihan. Jadi misalnya ketika waktunya anak tidur siang, ya sudah, nggak ada di situ. Kamu mau tidur siang atau kamu mau nggak usah, gitu ya. Jadi kalau sudah waktunya tidur siang, nak, butuhnya Ananda sekarang tidur siang, ya sudah tidur siang. Nak, sekarang Ananda harus gosok gigi, ya sudah gosok gigi, gitu ya. Jangan diberi pilihan di situ. Ya, itu yang poin kelima. Yang keenam, ya yang keenam. Selanjutnya, jika masih ada pilihan, gitu ya, maka jangan memberi banyak pilihan ke Ananda. Ya, misalnya kamu memilih baju, cukup di situ dikasih 2-3 pilihan saja, biar nggak lama-lama juga ya, Ananda itu. Nah, memang kenapa Ustazah kok masih ada boleh pilihan? Ini memang nanti kita lebih kepada menunjukkan bahwasanya Ananda itu merasa dihargai, dia itu boleh diberi pilihan gitu ya. Itu ya. Jadi ada boleh 2-3 pilihan saja ya. Yang ketujuh ya, jauhkan anak dari sikap-sikap yang bisa membangkitkan kemarahan anak ya. Jadi misalnya ketika anak itu dia kalau diajak ke toko itu, misal ya itu ada tokonya itu ada permennya gitu ya. Misal ya, pasti si anak itu akan minta permen itu dan nangis-nangis gitu ya, pengen minta itu gitu ya. Kalau nggak dikasih dia akan gulung-gulung misalnya gitu. Ya sudah, kita nggak usah ngajak anak kita ke toko tersebut daripada nanti malah memancing ya, karena emosi ini kan memang dari luar gitu ya, daripada memancing emosi anak. Yang kedelapan, orang tua memberikan reward dan pujian atas tingkah laku yang baik ya. Makanya memang anak usia dini itu dia sangat senang sekali dengan hadiah, maka ketika dia itu sudah berperilaku baik dan bisa menyelesaikan target-targetnya, maka berilah pujian. Pujian ini loh nggak pulaan Bu kita itu ya. Jadi banyak-banyak saja memberikan pujian kepada Ananda gitu ya. Enggak apa-apa. Barakallah anak solihah. Semoga Allah misalnya begitu itu muji. Masya Allah anakku yang solih sudah bisa merapikan. Itu kan emosi anak itu akan senang gitu ya digitukan. Dan itu pasti anak itu akan ngulangi lagi gitu ya. Karena dia merasa senang gitu digitukan sama umiknya, sama bundanya gitu ya. Apalagi kayak reward. Wah, nanti kalau kamu bisa ini satu surat ini nanti tak kasih hadiah nak gitu ya, hadiahnya dibungkus dengan rapi gitu ya. Dan pasti anak akan bersemangat di situ untuk menghafal Al-Qur'an karena ingin segera menyelesaikan suratnya gitu ya, menghafalannya gitu ya. Terus yang ke-9, ini yang penting sekali ya. Jika terjadi ledakan emosi ya, namanya juga anak ya. Jika ada ledakan emosi, maka di sini orang tua itu harus tetap tenang, harus tetap sabar, tidak boleh memukul anak, tidak boleh membentaknya. Ajak anak ke tempat yang sepi, gendong anak, tenangkan anak dengan pelukan, dengan dekapan gitu ya. Lalu menyerunya itu dengan suara yang lembut, misalnya sabar nak, apa begitu ya. Ya itu ya. Dan lalu di sini orang tahu apa yang menyebabkan anak marah ya, karena kalau kita itu sudah tahu ini akar permasalahannya apa, maka kita akan mudah untuk mengarahkan Ananda dan kita tidak akan memancingnya lagi biar tidak meledak lagi emosinya begitu ya. Baik, ini yang ke-9 insyaallah itu, maka Masya Allah ada sebuah kisah yang luar biasa ya. Saya tuh Masya Allah senang mengingat-ingat kisah ini gitu ya. Ini adalah kisahnya Imam ya, salah satu imam gitu ya, Imam Asyudais gitu ya. Jadi ketika di situ namanya anak kecil gitu ya, ini makanya beliau pun juga sangat ingat kisah itu gitu ya. Ibu beliau itu sedang menyiapkan jamuan makan yang sudah diatur dengan sedemikian rupa rapi karena tamu-tamunya mau akan datang. Tapi Masya Allah di sini sudah sekecil itu dia datang mengambil pasir dan menaburkannya ke makanan tersebut, seret gitu ya. Ya, tapi Masya Allah akhlak sang ibu ini sangat mulia sekali. Apakah beliau kecewa? Iya jelas beliau itu kecewa gitu ya. Tapi Masya Allah kita akan bersihkan hati kita, bersihkan lisan kita dari yang buruk-buruk. Dan ini bisa kita lihat. Maka beliau itu menyumpahi anaknya dengan kata-katanya itu yang baik. Jadi walaupun marah tapi tetap bahasanya itu yang baik. Ya Allah, semoga anakku ini menjadi imam Haromain gitu ya, Masjid Haromain ya. Jadi ketua Masjid Al-Haram dan Nabawi gitu ya.
Nah, itu Masya Allah, itu menjadi doa yang diijabahi sama Allah. Makanya kita harus sangat hati-hati sekali untuk menjaga lisan kita, jangan sampai ada bahasa-bahasa yang buruk untuk anak-anak kita, ya. Ya, sini kita contoh saja ibunya Imam Asyudas ini ya, yang baik-baik saja gitu ya. Misalnya anak nggak mau hafalan gitu ya, ya semoga kamu jadi hafiz Quran 30 juz ya, begitu ya. Nah, itu lebih positif gitu ya dibandingkan dengan membentaknya atau marahinya. Baik untuk selanjutnya, ini saya ingin menyampaikan nasihat ya. Dan nasihat ini sebenarnya bukan dari saya ingin menyampaikan saja gitu ya. Bahwa saya sebenarnya ketika kita mendidik anak kita, agar anak kita itu emosinya itu baik, stabil gitu ya, sesuai dengan hukum syara, maka disinilah kita tuh sebagai orang tua tuh harus wajib sabar ya. Apalagi anak usia dini dengan begitu tingkah polanya anak usia dini, maka kita disuruh oleh Allah itu ya ayyuhalladzina amanu terhadap mereka. Ya, memang sebenarnya ini lebih ditunjukkan kepada Rasulullah, tapi ini kitabnya lebih umum kepada kita semua. Kalau kita di sini tidak punya sikap lemah lembut, ya pasti orang-orang di sekeliling kita itu akan menjauh dari kita. Ya, terutama kita sebagai ibu, maka kita harus bersikap lembut kepada anak-anak kita, karena dengan lembut itu anak akan nyaman dengan kita. Ketika anak ada kegoncangan emosinya, maka di sini dia akan kembalinya itu kepada ibu. Ya, ketika misalnya dia ada masalah apapun dengan temannya atau apa, dia akan ceritanya itu kepada ibu. Ini luar biasanya. Maka kita memang wajib memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut. Jangan sampai kita itu menjadi ibu yang kasar, ibu yang apa ya, yang negatif itu, naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada nasihat dari Rasulullah ya. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dia berkata, "Berilah aku nasihat." gitu ya. Lalu Rasulullah tuh bersabda, "La taqdab," ya. Jadi janganlah marah gitu ya. Lelaki itu mengulanginya lagi gitu ya. Berilah aku nasihat gitu ya. Tetapi tetap beliaunya menyampaikan janganlah marah. Ini sangat penting sekali, kita diminta tidak boleh marah. Kalau di dalam hadisnya anak-anak yang dihafalkan itu la taghdab balakal jannah ya. Jangan marah bagimu surga. Ya, ini saya jadi ingat ini ada kisahnya santri di Tautal Hanif. Ketika di situ ternyata ibunya marah, dia menyampaikan hadis ini, jadi ibunya nggak jadi marah. Jadi la taghdab balakal jannah gitu ya. Jadi akhirnya ibu, ya Allah, ini anak saya saja menasihati saya untuk tidak marah gitu ya. Itu ya. Jadi kita tidak boleh marah ya. Sadar apa nggak boleh marah ya? Ya marah itu ya sebenarnya marah itu yang dibolehkan itu adalah marah yang diperbolehkan dalam hukum syara ya. Ketika di situ kita melihat sebuah kemungkaran, nah itu kita boleh marah. Ya boleh marah. Ketika anak misalnya dia tidak mau, kalau anak usia dini dia nggak mau sholat, ya kan memang belum waktunya dia sholat ya. Ya, ketika misalnya dia sudah usia balik gitu ya, terus dia nggak mau sholat, ya itu kita wajib marah. Ya wajib marah ya. Tapi marahnya kan tetap sesuai dengan koridor syara, ya, bukan marah yang ini oleh setan gitu ya, bukan ya. Saya lanjutkan lagi nasihat dari Rasulullah, ya Aisyatu innallaha rafiqun yuhibbur rafqa fi amri kullih. Jadi wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam setiap urusan. Maka memang benar-benar kita harus lembut, apalagi di dalam mendidik anak-anak kita ya. Kita harus lembut. Sebenarnya kuncinya agar anak itu dia memiliki emosi yang baik gitu ya, yang teratur gitu, yang terarah gitu ya. Itu sebenarnya kalau untuk anak usia dini itu kuncinya adalah pada orang tua. Ya, pada orang tua untuk bisa mengatur emosinya orang tua. Karena memang anak usia dini dia sangat melihat figur yang ada di depannya. Siapa figurnya orang tua? Ya, pasti dia akan meniru orang tua tersebut. Yang
Kalau itu materi dari saya, kita banyak nanti di diskusi saja ya. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, untuk waktu saya kembalikan lagi kepada Ustazah Nini sebagai MC. Terima kasih kepada Ustazah Priani. Subhanallah, materinya sangat bermanfaat sekali buat kita para bunda ya. Untuk para bunda, apa sudah jelas semuanya? Apa masih ada yang mengganjal? Kalau masih ada yang mengganjal, kami persilahkan bertanya melalui fitur raise hand ya Bunda. Monggo ditunggu 2 pertanyaan dulu. Bunda Mayvia Tania, monggo dipersilahkan. Mau bertanya apa? Ya, syukran Ustazah. Ye, Minta izin matikan video agar suaranya itu bisa jelas ya Ustazah. ye, monggo Bunda. Ya, kepada Ustazah Priani, jazakallahu khair atas materinya. Saya tipe yang nggak bisa banyak materi, tapi butuh pengamalan. Karena kalau banyak materi saya bingung ngamalin itu yang mana yang mana dulu. Jadi pas tadi dapat poinnya itu ketika kita mau mendidik anak usia dini yang itu belum mumayyiz ya Ustazah, di bawah 7 tahun, itu kita harus menyadari betul jangan sampai terjadi ledakan emosi pada si anak. Nah, kita kemudian buat anak tertekan itu juga tidak boleh. Lagi kita melihat si anak, kita mengukur gitu kan Ustazah, karena tidak sekali 2 kali kita ngajarkan si anak, kita beberapa kali ngajarkan si anak, kita bisa menilai dia bisa gitu ya, kayak misalnya tahfiz, dia bisa, tapi dengan kondisi ingin bermain, kemudian sudah mendengar suara kawan-kawannya di depan rumah itu juga udah ngajak-ngajak bermain, nah dia akhirnya merasa dia tidak bisa gitu kan, dia nggak bisa meneruskan lagi tahfiznya atau belajarnya, jadi buat dia tertekan, kemudian sepertinya kita akhirnya merasa bersalah, apa iya kita nuntutnya lebih ya gitu. Nah, padahal tadi dengan kondisi yang normal, tidak ada kemudian rangsangan dari luar itu kawan-kawan yang ngajak main gitu ya, atau tadi ada tamu yang kemudian di sebelah rumah itu ada anak kecilnya juga bermain, nah dia juga kepengen nengok. Nah, jadi seperti apa kemudian kita sebagai seorang ibu tuh mengukur si anak ini sudah ngerasa tertekan sampai akhirnya kita nggak boleh maksa atau justru harus kita tetap lanjutkan tapi kita berikan pengertian. Nah, itu seperti apa Ustazah? Jazakallahu khair atas jawabannya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan, monggo Bunda melalui fitur raise hand. Belum ada. Nah, kalau belum ada, monggo Ustazah Priani dijawab terlebih dahulu. Baik, Bu Mayvina Tania ya. Jadi anak gitu ya, pasti dia itu anak usia dini ya. Ya. Memang di anak usia dini itu untuk target ya, target tahfiz gitu ya. Itu memang kita menyesuaikan dengan moodnya Ananda. Ya, moodnya Ananda, dan kita menyiapkan gitu ya, memang menyiapkan kondisi agar Ananda itu senang ya di dalam proses tahfidnya itu ya. Nah, terkait tadi itu bagaimana kita bisa mengukur ya target tahfidnya Ananda ini nanti masuk Ananda tertekan atau tidak ya. Dan memang benar orang tua itu yang bisa mengukur masing-masing kemampuan anaknya. Ya. Karena memang daya tangkap ya, itu memang berbeda-beda. Ada satu anak itu dia bisa menghafal misalnya satu ayat itu dengan 3 kali pengulangan, sudah bisa. Ada anak B, dia harus sampai 5 kali, anak C sampai 10 kali, anak D sampai 20-50 kali baru bisa. Nah, ini kan kemampuannya itu masing-masing ya.
Nah, maka di sini memang target apakah itu masuk kepada tekanan itu ketika ya Ananda sebenarnya bisanya itu mampunya itu dia sehari dalam satu ayat, tetapi orang tua itu mentargetkan dia dalam sehari itu setengah halaman, misalnya begitu. Nah, kan ada sesuatu yang berat bagi Ananda. Nah, itu bisa jadi Ananda tuh akan berontak dia. Aku nggak bisa, Mi, nggak bisa. Nah, terus kalau yang tadi, misalnya kasus tadi yang Bu Mevina sampaikan, sebenarnya anak bisa, tapi karena tergoda dari luar, akhirnya anak, ya sudah dia merasa nggak bisa saja, biar tugasnya dia selesai, akhirnya dia biar dia bisa bermain. Nah, maka di sini orang tua harus menasehatinya dengan lembut, gitu ya. Nah, memang peraturan di rumah itu ya, jadi di rumah itu harus ada standar ya, harus ada peraturan yang diterapkan di rumah. Ya, contoh ya, karena memang untuk anak usia dini ini kita kan memang ngajari dia juga ada pola, juga kita ngajari dia untuk disiplin gitu ya. Maka di sini tuh harus ada peraturannya di rumah gitu ya. Bukan berarti di sini peraturan itu untuk mengekangnya, tidak gitu ya, tapi di sini aturan itu untuk mengatur dia agar dia itu memiliki pola hidup yang islami. Ya, misalnya Ananda tidak boleh bermain ya sebelum dia menyelesaikan tahfidnya. Maka di sini sebagai orang tua ya dia harus konsekuen dengan itu. Ya, harus konsekuensi. Nah, berarti ini jadwalnya tahfid, kita harus tahfid dulu. Ya. Nanti setelah tahfid ya, silahkan baru bermain. Nah, terus misalnya tadi terkait dengan targetnya tadi, misalnya targetnya dia itu sehari itu hafal satu ayat. Nah, misalnya kita hafalkan dia itu biasanya sehari itu satu ayat itu diulang 10 kali Ananda bisa. Misal ya, 10 kali Ananda bisa. Tapi karena sudah tergoda di luar itu tadi ada temannya, gitu ya. Akhirnya di sini dia merasa aku nggak mampu, gitu ya. Nah, tetap saja kita putarkan dia, kita minta Ananda itu untuk ngikuti 10 kali. Nah, tapi kalau misalnya ending akhirnya itu ternyata anak itu nggak hafal, ya padahal sudah 10 kali putaran, kan kita sudah motivasi dia, ayo kita coba 10 kali putaran gitu ya, 10 kali pengulangan. Ternyata ending akhirnya itu Ananda nggak hafal, ya sudah kan ya sudah itu dalam arti itu tugasnya dia tahfidz sudah selesai. Terkait dengan hasilnya ternyata dia itu tidak hafal, itu urusan lain. Tapi kan dia sudah menyelesaikan tugasnya tahfidznya dia. Maka setelah itu segera berikan haknya dia untuk bermain. Silahkan dia itu bermain. Nah, tapi setelah itu ya buat itu bahan evaluasi. Bahan evaluasi itu apa? Nah, biasanya kamu kan 10 kali pengulangan kamu sudah bisa, nak ya. Kira-kira kemarin itu pas kamu mau bermain itu loh, nak. Kok kamu kok enggak bisa ya? Itu kenapa ya kira-kira? Ajak anak diskusi. Ya ini kalau sudah dia usia 5 tahun, 6 tahun itu bisa diajak ngomong begini ya. Insya Allah kalau usia-usia sebelumnya bisa, tapi dengan bahasa yang lebih ringan gitu ya. Itu kenapa ya gitu ya. Oh itu Mi, karena saya itu niatnya keburu pengen bermain. Nah itu kita baru menyampaikan ke Ananda. Berarti nak, kalau kita menghafal Al-Quran itu harus ikhlas ya gini. Nah itu ya. Sebenarnya masuknya dari situ. Masuknya kita itu menguatkan lagi pentingnya tahfidz itu ke Ananda pada saat waktu evaluasi tersebut. Nah, beda lagi kalau misalnya Bunda targetnya anak harus hafal. Ya, kalau bedanya target anak harus hafal ketika misalnya Ananda itu sudah ngulang 10 kali karena Bundanya target anak harus hafal, maka Apa saja Zoom-nya nggak bergerak. Sabar ya Bunda ya. Oh iya, saya pikir hanya saya sendiri. Ustazah Priani mungkin masih ada masalah itu dengan HP-nya.
Ustazah Priani terlempar ini ternyata. Ustazah Priani terlempar ini kayaknya. Bagaimana panitia? Tunggu saja dulu. Tunggu sebentar ya. Tunggu ya. Tunggu sebentar. Ditunggu. Gimana Ustazah Dian, dilanjut apa diakhiri? Tunggu sebentar Ustazah. Ye. Mohon tunggu sebentar. Kita masih ada waktu. Alhamdulillah sudah nyambung. Iya, datanya habis. Untung saja ini ada perangkat yang lain segera bisa untuk ini ya. Ya, gimana tadi Bu Maivina? Itu tadi jawaban saya. Iya, syukran Ustazah. Tadi jelas kalau yang kasusnya itu tadi memang kita tidak kemudian menambah dari target biasa Ustazah. Kalau memang dia bisanya 10 kali ngulang biasanya sudah hafal gitu kan, itu yang kita targetkan, tidak jadi setengah halaman untuk kita targetkan di luar dari batas kemampuannya tidak. Tapi karena kondisi yang tadilah ada godaan-godaan itu tadi, sehingga memang dia merasa seperti dirinya nggak bisa dan tertekan. Nah, kita kasihan tapi kayaknya seperti diakal-akali karena kan anak menjelang 7 tahun itu situasi bundanya nggak tega atau bundanya sudah pasti menyerah, nah dia buat yang seperti itu, seperti saya bilang bersandiwara atau berdrama sehingga buat kita luluh gitu kan. Nah akhirnya kesampaian lah yang dia mau gitu. Nah ini yang dapat dapat sambungannya ke Ustazah Priani itu, ya sudah nggak apa-apa, kalaupun dia nggak hafal setelah 10 kali ulang berikan haknya. Nah itu tadi yang kemudian sambungan benang merahnya ke saya dan evaluasi di lain yang waktu. Nah itu Ustazah Priani, insya Allah bisa memudahkan saya untuk melanjutkan tahfiz ke Ananda. Amin, amin. Pertanyaan lagi deh Ustazah. Iya. Monggo Bunda Salman, Bunda Mas Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih banyak buat Ustazah Priani untuk ilmunya. Mau bertanya gini Ustazah, misalnya ketika orang tua dari si anak pada saat itu lagi banyak tekanan, lagi banyak pikiran, akhirnya kan ketemu sama anak itu seolah-olah kayak laki gitu Ustazah, memancing emosi orang tua. Sehingga kadang tanpa sadar orang tua itu membuat emosi pada si anak. Nah, yang saya tanyakan, apakah ledakan emosi dari si anak itu nanti akan berakibat untuk ke depan selanjutnya meskipun mungkin tidak terlalu sering kadang membuat ledakan emosi pada anak sama orang tuanya, bagaimana menghilangkan rasa bersalah orang tua terhadap anak yang kadang sangat mempengaruhi anak itu Ustazah. Meskipun orang tua pada saat itu langsung meminta maaf sama anak. Terima kasih Ustazah Priani. Ya. Baik. Ini saya mencatat ada dua
pertanyaan. Oh, Ustadzah ini langsung dijawab aja Ustadzah ya, satu-satu ya. Ya, baik. Terkait dengan ledakan emosi ya pada anak, ketika memang di situ memang dipancing ya orang tua yang memang belum bisa mengendalikan emosi ya. Karena nanti ini terkait dengan orang tua belum bisa mengendalikan emosi ini memang jadi PR orang tuanya ya, jadi PR orang tuanya. Jadi sebenarnya orang tua kalau dia tuh ada masalah ya pasti akan ada ini ya efek emosinya di orang tua tersebut. Tapi memang ketika itu masalahnya itu Allahumma ja'al auladana. Ini gimana? Ya, jadi ketika di situ orang tua itu memang belum bisa ya mengendalikan emosinya itu dan akhirnya itu terlampiaskan kepada anak, ya. Karena memang anak itu mancing-mancing, tapi sebenarnya anak itu nggak pengen mancing emosinya orang tua kok, enggak gitu ya, nggak sengaja, bisa jadi nggak sengaja orang anak, apalagi anak usia dini ya, anak usia dini itu bisa jadi dia nggak sengaja gitu ya. Ya maka di sini ketika si anak itu dia merasa tersakiti oleh orang tua gitu ya, untuk anak usia dini bisa jadi nanti secara memori itu anak akan lupa. Memori ya, kejadian tersebut itu anak akan lupa. Anak usia dini kan memang dia masih rentangnya, dia nggak ingat masa kecilnya dulu tuh bagaimana, dia akan lupa. Tetapi ini itu akan berefek ya kepada emosinya. Kalau secara ingatan memang dia akan lupa. Tapi kalau secara emosinya nanti akan menjadikan anak itu dia akan ikut emosi juga, emosi dalam hal marah ya ini ya. Dia itu akan menjadikan dia itu kepribadiannya itu suka marah-marah, begitu. Efeknya itu begitu. Jadi kalau orang tua itu suka marah-marah, anak itu juga akan marah-marah. Beda kalau orang tua itu dia lembut, kasih sayang, anak itu dia juga akan lembut. Nah, sehingga ledakan emosi anak ini ya ketika dia tuh sejak kecil itu kalau tidak kita manage itu memang akan terbawa sampai dia itu memayis atau sampai 10 tahun. Tapi insya Allah ketika di situ ada tahap-tahapannya kita untuk mendidik ya, mendidik sesuai dengan syariah ya. Insya Allah nanti andaikan misalnya anak itu dia masih ini ya terbawa itu emosinya sampai dia dewasa. Kalau dia di sini dia adalah anak yang solih, ya anak yang solihah, maka dia akan memaafkan kesalahan orang tuanya. Cara mendidik orang tuanya dulu, ya, yang di situ tidak sesuai dengan syariah. Saya sendiri itu pernah ada kejadian, gitu ya. Yang sampai sekarang ini saya masih ingat kejadian itu. Jadi ceritanya bapak itu sedang sakit, namanya saya anak kecil, saya belum paham juga, saya rame sama adik-adik saya, gitu ya. Dan saat itu bapak marah gitu ya, sampai kayak mau mukul gitu ya. Tapi namanya anak itu sudah ya itu kejadian fisik yang saya baru rasakan itu ya. Padahal sebelumnya itu nggak pernah, ayah nggak pernah kayak gitu tuh, mungkin karena ini puncaknya gitu ya. Jadi sampai sekarang saya masih ingat gitu ya. Tapi masya Allah ketika kita di sini tuh sudah paham sebagai anak gitu ya, bahwasanya memang orang tua itu secara emosi juga butuh belajar untuk mengontrol emosi, maka kita akan memaafkan kesalahan orang tua tersebut gitu. Yang harusnya orang tua nggak bersikap seperti itulah kepada anaknya, tapi kita harus memaafkan. Nah ini kuncinya berarti, tapi apa kuncinya? Harusnya orang anaknya di sini tuh yang dia adalah solih dan solihah, sehingga tidak ada dendam. Nah kalau kebanyakan bisa jadi kalau sekarang kan anak-anak dia nggak paham itu adabnya kepada orang tua, jadinya dia malah bermusuhan kepada orang tua. Naudzubillah min dzalik, kita nggak ingin menjadikan anak-anak kita tuh musuh kita, gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Makanya di situ memang kita sebagai orang tua, alhamdulillah kalau saat ini sudah ikut forum ini, kita sudah mulai bisa menata
emosi kita gitu ya, agar kita pun bisa bijak gitu ya dalam menempatkan ini saya harus bagaimana nih ketika anak saya begini, sikap saya harus bagaimana, begitu ya. Insya Allah karena ini kaitannya dengan nafsiyah ya, kaitannya dengan jiwa kita ya, dan insya Allah sebenarnya untuk kita menata jiwa ini itu menjaga pola sikap kita itu, nah itu memang kita butuhnya ngaji ya, harus ngaji yang intensif gitu ya. Ngaji Islam itu insya Allah akan menjadikan kita lebih tenang dan lebih sabar insya Allah. Itu yang pertama ya. Terus ketika di situ orang tua itu merasa bersalah gitu ya dan sudah minta maaf, bagaimana ya caranya untuk agar rasa bersalahnya itu tidak terus terngiang-ngiang di otaknya ini ya orang tua gitu ya. Justru kalau saya melihat ketika ada orang tua itu dia merasa dia itu ada salah kepada anak, bukan merasa, memang dia itu sudah introspeksi, terus dia itu merasa memang iya memang saya itu salah kepada anak, saya harusnya nggak begitu gitu ya. Terus dia minta maaf kepada anak ya, itu alhamdulillah itu sudah bagus berarti ya. Nah cuman dari situ setelah itu memang harus tobatan nasuha gitu ya, orang tua itu tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu, tidak akan lagi mengulangi lagi ya. Jadi dia akan bertobat kepada Allah, karena ini kan bentuk kesalahan orang tua tersebut di dalam mendidik anak gitu ya. Ya Allah saya salah mendidik anak, saya telah melanggar aturannya Allah dalam kaitannya mendidik anak ini, saya nggak sabar, saya nggak begini. Nah itu segera tobat saja kepada Allah, terus mendekat diri kepada Allah ya, dengan insya Allah rajin untuk mengikuti kajian ilmu dan berusaha untuk prakteknya implementasi sedikit demi sedikit. Nah terus minta maaf juga kepada anak, insya Allah ya. Dengan kita itu memiliki komunitas yang sholihah, insya Allah pun juga akan bisalah mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar, insya Allah begitu. Ya, gimana Bunda Salman? Ya Ustazah. Jadi Ustazah terima kasih banyak. Ya Alhamdulillah. Ini si kecil sekarang umur berapa ini adiknya Salman Bu? Oh umur 5 bulan Ustazah. Alhamdulillah, itu sedang lucu-lucunya ya. Ya Alhamdulillah ya. Makanya kalau kayak anak ini kan amanah Allah gitu ya. Masa kita itu ini kita dititipi anak terus kita malah tidak memperlakukannya dengan baik, nanti ya kita akan ditanyakan ya sama yang pemilik anak gitu ya. Kan kita nggak memiliki anak sebenarnya ya Bu ya. Jadi itu hanya dititipi saja ya. Jadi kita dititipi sama Allah, maka semoga kita bisa menjaganya ya dan mendidiknya. Ya, baik. Masih ada waktu lagi kah Ustadzah ini untuk tanya-tanya ini? Ustadzah Priani. Ya. Ngapunten Ustadzah waktunya. Oh iya. Untuk para bunda yang pertanyaannya belum dijawab, minggu bulan depan masih ada acara parenting lagi. Ya Ustadzah ini tadi kayaknya ada yang di chat Zoom ya. Ada pertanyaan di chat Zoom. Tadi saya kan terlempar ya, sehingga chat saya hilang. Nggak apa-apa, nanti pertanyaan yang di chat Zoom itu dikirimkan ke saya. Nanti jawabannya akan saya sampaikan di grup. Ya, kan kasihan nanti. Iya, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih Ustadzah Priani yang sudah kasih kita ilmu yang bermanfaat banget hari ini. Acara ini bisa kita lanjut bulan depan ya para bunda. Insya Allah ini rutin setiap bulannya Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadzah Nurul. Monggo Ustadzah Nurul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il ustadzina wali jami'il masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al auladana wa zurriyatina min ahli ilmi wa ahli Qur'an wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi ilmina yanfa'u fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadzah Nurul. Alhamdulillah para bunda ya, acara kita hari ini sudah berakhir. Sebelum acara kita tutup bersama, mari kita baca doa penutup majelis. Semoga acara kita bermanfaat buat kita dalam mendidik anak-anak nantinya. Amin. Amin. Nah, mari kita baca doa penutup majelis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara hari ini mohon maaf kepada semuanya. Mungkin ada salah kata mungkin acara ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.